Ya gini Mas Agus, Hmm. saya dari dulu ya, Hmm. tiap kali saya dicoba dengan cobaan itu ya, ada kesulitan, saya juga nggak tahu itu dengan sendirinya itu selalu itu muncul cahaya. Cahaya? Iya, Cahaya nyata? nyata. Bukan dalam mimpi? Enggak. Masa sih? Iya, Bukan dalam mimpi? bukan. Jadi kalau ingat Unik-unik itu juga itu ya? kisahnya kayak kisah Nabi apa ya Musa ya. Hmm. Jadi dihadapkan dengan suatu cahaya yang terang benderang. Masa sih? Iya. Enggak, ini percaya nggak percaya dulu saya. Jadi saya itu kayak di mana ya? Kayak di dimensi lain tapi jadi nyatu. Ada cahaya, itu dari mana datangnya cahaya? Saya waktu itu saya lagi tidur. Lagi tiduran Padahal ya? kan di kamar itu kan gelap ya, gelap gulita. Oh, Ya, waktu tidurannya matinya lampu. logikanya kan itu kan kamar gelap. Lampunya dimatiin Iya. waktu tiduran ya. Betul. Gimana terus? Nah, tapi pada waktu saya belum terpejam itu, saya lagi ngerenung gitu ya, berpikir, merenung. Itu pokoknya terus tahu-tahu saya kayak di suatu dimensi yang benar-benar saya itu nyatu di situ. Ada cahaya warna apa itu? Gimana? Seperti apa? Terang benderang. Itu kemana cahayanya? Kayak bulan terang benderang. Jadi kayak lampu ini nih kita jadi nyatu sama cahaya Oh, tersebut di situ. ada cahaya terang banget gitu. Iya, Ini bener itu? iya. Sering kali saya kayak gitu. Enggak, ini bener ya? Bukan dalam mimpi bukan? Saya nyata banget. Saya nggak ngada-ngada. Oh, gimana terusnya? Tapi saya bingung kalau saya dulu kan saya punya guru ngaji ya Ustadz atau ada guru ngaji yang dulunya dia tuh ternyata dia kakek buyut muridnya kakek buyut saya kemudian udah almarhum ya namanya itu Bagus Mama Abdul Rojak yang di daerah Parung Panjang. Terus ada lagi Pak Ustadz juga yang di daerah Bogor gitu ya. Nah itu beliau sama almarhum itu bicaranya bagus, saya gak bingung tiap kali saya nanya orang tua itu bilangnya bagus itu buat kamu gini. Itu ada satu lagi orang Sumedang, cuman kalau dia itu kayak bisanya itu kayak ketempelan, eyangnya masuk ke dia. Anu nyambat, bahasanya nyambat. Nah dia kalau bilang saya itu bagus, dibilang gitu. Nanti suatu saat bakal ketemu, dibilang istilahnya dapat ilmu ya itu tinggi banget. Ya kalau saya berpikir mungkin itu ilmu ngaji diri. Iya. Ngaji diri. Iya. Jadi kita tuh kayak kita harus mengenal dengan diri kita sendiri. Iya. Siapa kita? Dari mana kita? Kemana kita? Iya. Itu. Saya di situ baru pahamnya di situ. Saya bilang subhanallah, saya bilang alhamdulillah dengan saya berpikir ke arah situ, oh berarti ini seperti ini gitu ya. Seperti ngobrol sendiri gitu ya lama-lama ya? Iya. Lambat laun. Tapi ada yang nuntun juga kan? Ada. Alhamdulillah ya kebuka juga, saya ada nuntun di situ. Jadi makanya tadi saya bilang dengan dengan istilahnya ilmu ikhlas itu saya sekarang ini dalam segi apapun memang kalau dibilang pusing-pusing. Cuman kalau tapi enjoy aja gitu. Kalau dengan keikhlasan kita lepas, ya alhamdulillah kita tenang, kita nyantai. Walaupun dihantam badai istilahnya kayak batu karang ya tetap di tempat. Kayak udah keyakinan nama Allah itu udah nempel gitu ya. Iya. Tapi jenengan udah pernah berdiri nggak? Duduk begini, dapat nggak? Yang begini? Oh, udah dapat juga ya? Udah saya alamin pokoknya. Udah dapat semua ya? Udah saya alamin. Oh, tapi nggak semua orang mendapatkan ini loh. Nggak semua orang. Nggak semua, ini ide. Dalam hal ini saya juga nggak bisa bicara dengan orang sembarangan. Iya, kalau nggak nyambung nggak bisa. Bahaya Gitu. Hmm. Saya nggak bisa. Jadi saya tuh memang saya kelihatannya saya seperti ini nih. Nih kulit saya nih, baju saya seperti ini. Tapi kan saya selalu ngelihat orang itu saya bukan ngelihat dari fisik orang itu gila, belum tentu orang itu gila. Istilahnya orang copang sampai kayak gimana orang istilahnya. Saya nggak ngelihat dari fisik, nggak ngelihat istilahnya dari luarnya. Ekonomi luarnya. Nah, yang penting dalamannya ya. hati. Oh, jenengan berarti kalau ngelihat orang itu nggak langsung dari luarnya ya? Rasanya ya, dirasakan gitu ya? Iya, belum tentu orang gila atau orang yang istilahnya miskin tersebut belum tentu seperti itu. Karena saya ngeliat lagi kembali ke hati. Gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi banyak yang unik ya. Umur berapa sekarang? Umur
hampir 49. 49 ya. Tapi masih muda banget ya jenengan kelihatannya. Iya, artinya masih muda Lumayan banget sih. face-nya. Udah lumayan. Padahal udah 59 ya? Iya. 49 ya? 49 kurang. 49 masih muda banget kelihatannya. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi itu kalau dihitung-hitung sering kedatangan cahaya itu berapa kali? Kalau saya lagi memang Enggak itu sering apa enggak bisa dihitung bisa dihitung Saya kira-kira? udah berapa kali ya pokoknya. Sekitar. Tapi saya udah tahu, udah paham dalam hal itu siapa saya. Ya udah, istilahnya kita kembali Dengan diri aja ya. ke diri sendiri. Yang penting intinya setelah itu kan menemukan sabar mentok, ikhlas mentok, eling mentok, pasrah mentok dan sebagainya itu ya. Ya itu dia, dengan kita ikhlas sabar itu istilahnya dari kita nggak punya sampai punya itu karena kita dari keikhlasan kita aja sih. Saya dulu terus terang memang nggak punya apa-apa. Jadi semua orang juga lahir juga nol. Iya, nggak punya apa-apa. Intinya Dari kampung merantau juga nol dari juga. kita punya sampai kita nggak punya lagi. Tapi kalau kita nggak Nggak ada landasannya ilmu tahu, ikhlas, puyeng. kita nggak punya ilmu ikhlas, kita nggak tahu Punya ilmu istilahnya hati. siapa kita. Oh, Itu pasti stresnya stres berat. Iya. Karena mungkin terbiasa hidupnya enak. Tapi dengan kita punya istilahnya ilmu kaji diri, Iya. ya itulah kalau udah paham ya udah tinggal jalanin aja. Jadi memang buat jenengan ilmu ngaji diri itu penting banget ya. Penting. Karena dulu almarhum kakek saya, almarhum kakek kan istilahnya dulu yang guru ngaji juga ya. Tiap kali saya mau kemana gitu, pergi kemana, tinggal di mana, ngerantau kemana, kakek selalu nasihatin, Sal, jangan lupa di mana tempat kamu jangan lupa ngaji, sholat ngaji. Kakek selalu ingetin itu. Cuman bahasa kakek kan bahasanya dalam. Ngaji itu ngaji apa? Sebenarnya yang dimaksud kakek itu ngaji diri. Jadi kalau kita udah tahu istilahnya siapa kita, diri kita ini, ya itulah kelebihannya. Dimanapun enjoy ya, Enjoy. selaras lah dengan alam. Dimanapun insya Iya. Allah nyaman, aman, tentrem, Iya. damai, sejahtera gitu ya. Betul. Masya Allah. Betul, disitulah ilmunya sebenarnya. Ya. Ya saya dari dulu saya suka bilang sama istri saya, kalau ini udah kita nggak usah perlu khawatir. Ada Gusti Allah gitu. Iya, ini kita yakin ke Allah. Jadi kita udah tahu siapa kita, ya udah tinggal jalanin aja. Saya bilang gitu. Istilahnya saya dulu pernah enak, saya jatuh. Ibaratnya saya kadang tuh mau usaha, dulu kan saya jual beli motor juga. Saya pernah jual kaos kaki, sepatu, sandal, tas gitu ya. Mirip ya. Saya juga jualan BH Iya. kanan kiri, Nah itu nih, jualan saya sepatu, pengen memulai itu lagi karena keuangan saya belum kuat. Sedikit aja saya buat besok lagi muter nggak bisa, gitu. Pengen sih seperti dulu lagi kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih saya udah punya udah punya pola lah, udah ada polanya, ada bayangan. ingin menjalankan lagi, cuman entah kapan, tapi Ya nanti kejawab saya semua itu. step by step Step by step. saya jalanin. Tapi ya, saya yakin bisa, itu aja sih. Jadi kesimpulannya tadi ngaji diri penting, terus harus sampai ketemu siapa kita ya. Iya. Karena dengan ketemu siapa kita itu kita ada bisa menempatkan diri, membawa diri dengan enjoy-nya ya. Saya dulu pernah ikut multi level Keling. Upline saya bilang kalau kita sudah bisa ngelihat diri kita sendiri itu hebat. Cuma saya nggak mau ngomong. Di upline saya nggak mau, dalam hati saya tuh sudah ngalamin. Saya kayak ngelihat raga saya sendiri, saya kayak udah mau lepas gitu. Udah saya alamin hal seperti itu. Makanya saya tuh udah nggak kaget loh. Iya. Hal-hal yang seperti itu. Tapi itu jenengan sering ketemu orang itu langsung biasanya nyambung ya. Beberapa orang yang nyambung sama yang enggak kerasa ya. Terasa. Kalau apalagi orang itu punya ilmu spiritual ya. Aneh sih sebenarnya enggak itu kerasa ya di Iya. dalam. Apalagi dalam orang itu punya spiritualnya, dia kayak alirannya ya, hitam atau putih itu berasa. Kalau dia alirannya hitam itu, dia dalamannya dia itu kayak apa ya? Menolak atau Bertolak enggak sinkron. belakang sama saya. Enggak sinkron gitu. Kayak nggak suka. Enggak suka gitu ya. Iya. Udah otomatis itu ya. Saya jaga jarak. Hmm. Terus kan dari bahasanya juga dia bicara kayak sombong itu. Itu langsung menolak kita ya. Angkuh.
Saya sih enjoy. Biasa. Tapi di dalam hati itu menolak kan? Terus kitanya bisa Kalau menyikapi. saya sih nggak menolak, enggak. Cuman saya tetap menjalin silaturahmi. Cuman kan kalau Dianya yang menolak ya bahasanya. Dari batinnya dia menolak ya. Iya. Batin dia nggak sinkron lah. Nggak sinkron maksudnya. Batinnya dia nggak sinkron dengan batin kita. Karena Beda. hitam sama putih itu kan kadang bertolak belakang. Iya, Cuman iya. kalau kita bicara seperti ini ada Mas Agus ya, biasa. Nyatu ya. Cuman nggak tahu hati Hmm. dia itu sentimen sama saya apa enggak. Kadang saya suka dites-tes juga gitu. Saya tahu lah berasa banget gitu. Wah suka. Kadang saya sih diem aja enjoy. Cuman kadang akhirnya dia terbuka. Mas, ada gempa ya? Saya tahu. Sebenarnya dia pusing, Oh gitu. goyang. Tapi saya enjoy. Itu sering kali kayak. Balik ke dia sendiri ya. Iya. Balik ke dia sendiri. Iya. Kalau bedanya positif sama negatif kayak gitu ya. Iya, saya sering kali sih ya. Kalau apalagi dulu saya pernah kerja di leasing ya. Wah, itu saya berhadapan dengan orang-orang yang di leasing konsumen saya itu orang-orang spiritual, orang-orang syariat, gitu, orang-orang bukan syariat kan nyareat, suka nyareat. Itu sering kali. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang alirannya garis keras itu pokoknya emosi aja dia. Tapi kalau yang positif, saya enak nyambung ngobrolnya gitu. Oh gitu ya. Sering kan kayak gitu. Oh iya. Itulah anugerah ya berarti. Iya. Kita udah sama Allah itu dikasih barometer. Saya kadang Dikasih ukuran sama waktu Allah. saya kerja di leasing ya, konsumen saya itu sampai saya pindah kerja, saya udah nggak kerja di leasing lagi. Saya masih sampai saat ini masih Komunikasi. jalin silaturahmi gitu. Iya, itu yang bagus begitu. Iya. Yang bagus gitu. Jadi Iya. semua orang jadi saudara gitu. Kadang dia suka nanyain saya, Mas Faisal, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih ada mau nanyain saya juga sekarang suka. Kalau lagi saya ada sepedahan kemana gitu ya, di suatu tempat, udah saya suka mampir gitu. Kalau lagi saya goes, saya hobinya goes. Jadi suka mampir gitu ke tempat-tempat beliau itu. Jadi Bukan berarti saya pengen nyari enggak. Saya orangnya saya nggak tahu ya. Udah beda. Bertolak belakang kalau saya nyari itu. Ya, jenengan ilmunya udah ilmu yakin, yang penting menghargai orang yang begitu. Tapi kitanya enggak gitu. Kadang saya suka dikasih sama dia, cuman kadang saya kembali lagi nih. Jadi saya suka ngobrol sama diri saya sendiri. Dia itu nggak tahu saya ya, saya bilang saya yang kayak begini kan saya berat sebenarnya nerimanya gitu. Saya dikasih Barang-barang apa segala macam. barang-barang atau buat saya gitu. Tapi biasanya kalau orang yang sudah kayak kita dipegang itu langsung netral, Mas. Itu dia. Langsung kosong. Saya nggak. Kalau kita udah nggak main apapun, hanya tauhid murni ya. Tauhid murni kan namanya. Apapun yang nyamping itu kita pegang langsung netral. Betul. Langsung netral, langsung kosong. Langsung netral. Iya, kadang saya suka ini mungkin dibilang, tapi di saya kadang ada yang saya pernah dikasih benang. Benang itu kayak udah di jambe, tapi emang di saya itu beda, nggak cocok. Auranya panas. Di tangan juga kayak apa ya? Kayak beringsang gitu. Akhirnya saya nggak pakai, nggak tahu kemana sih. Saya dikasih pusaka juga. Pusaka dari mana saya nggak tahu, pokoknya udah sekarang saya kasih ke teman gitu yang memang dia mau Yang rawat. dia ngerawat. Saya dengan hal-hal yang seperti itu enggak. Ya untuk koleksi doang. Cuman satu, saya waktu itu dari muridnya kakek buyut saya itu, saya pernah dititipin sirih hitam. Tapi sekarang entah kemana saya nggak tahu. Tapi kalau dalamannya itu kalau saya buka kalimahnya, dia kadang suka hadir. Hadirnya dia itu kadang, yang umpamanya nih, saya lagi ngobrol gini sama Mas Agus nih, dia nempel di Mas Agus, saya tahu, udah tahu cirinya. Oh si ini, itu yang dari sirih hitam itu. Begitu ya. Iya, itu yang titipan. Berarti jenengan sering liatin sesuatu aura dan yang nggak kelihatan dong. Spontanitas, kadang Kelihatan ada enggak ya? kayak di tempat-tempat seperti ini kadang spontan. Kalau auranya dia ada negatif, saya juga kadang karena kalau wujudnya itu kayak ya orang alim ulama gitu ya, itu juga beda lagi.
Kalau yang namanya kuntilanak Ganderuwo, wah itu mah itu udah sering saya ini. Jadi gitu tapi ya? saya nggak pernah kaget, Hmm. nggak pernah kaget. Apalagi kuntilanak sekali saya dicekikikin. Hmm. Udah bodo amat lah saya bilang masing-masing aja. Tapi suka real gitu ya? Iya, Oh gitu ya? masing-masing aja deh. Dulu saya kalau cerita sama istri saya tuh istri saya kadang nggak percaya lah, sok tahu lah apalah ke sayanya. Padahal yang saya alamin itu nyata gitu, nyata. Tapi dia nggak ngeliat ya? Dia Dia istri enggak lah, beda lah. Beda nggak lah. usah dah, takutnya Ya, nggak jangan. kuat, stres lagi. Tapi ini memang keturunan jenengan bae juga ada keturunan gitu ya. Orang yang berilmu lah, bae jenengan gitu. Iya mungkin. Jadi genetiknya ada. Kalau- Pasti sih, jadi genetiknya kalau pasti. hal yang seperti itu sih Dari mbah kita ada. turun temurun sih pasti ada. Pasti ada. Nanti di salah satu Hmm. berapa keturunannya ada yang pasti sih. Udah pasti. Enggak, kita ngobrol kayak gini ini memang kita genetiknya dari sana ada yang Karena orang yang kayak gini gitu. yang seperti itu kan ada yang namanya nitis titik waris itu ya. Nitik, Itu nitis, sih. waris, nitis ya. Waris. Iya. Nitik, ya nitikin. Iya. Nitik, waris. Nitis, waris, Waris ya. nitik. Iya. Nitis waris lah ini. Nitik, waris. Yang saya tahu sih seperti itu. Luar biasa Mas Ical ya. Iya. Dan dulu ya, matur suwun ya luar biasa. Ya, sami-sami. Rahayu.